naik surah di Roh Kudusnya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Mari jemaat saja katakan, datanglah sekali lagi jemaat saja katakan, datanglah. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, datanglah, datanglah
tinggikan Tuhan. Tinggi-tinggi kami memuji Engkau Tuhan. Tinggi-tinggi Tuhan Kau angkat. Kami angkat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, beracaralah sebebas-bebasnya hari ini Tuhan. Karena hari ini kami merayakan Engkau naik ke surga Tuhan. Di mana Engkau telah menyiapkan tempat bagi kita semua Tuhan di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari saudara kita memuji Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Dulu sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa.
He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last disease. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Silakan duduk. Jemaat yang kasih Tuhan. Saatnya kita menggunakan GLCC update. Hai fams, Shalom, welcome to GLCC. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sukacita besar mengetahui bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Mari kita tetap setia menggiring Dia. Yuk kita simak GLCC updates berikut ini. Dalam rangka menyambut Hari Pencurahan Roh Kudus, GLCC dan GB Putra mengadakan 2 malam selama 10 hari, dari tanggal 27 Mei hingga puncaknya di Hari Pentakosta pada tanggal 5 Juni. Doa diadakan secara on-site di GLCC dan online via Zoom, setiap pukul 19 sampai pukul 20. Dihimbau para aktivis dan pelayan Tuhan agar dapat hadir secara on-site, terutama bagi yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. GLCC akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu, tanggal 29 Mei, dan baptisan pada tanggal 11 Juni. Bagi saudara yang ingin mengikutinya dapat mendaftar pada nomor WA Sekretariat. GLCC mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun di minggu ini. Sehat selalu dan panjang umur. Tuhan memberkati dan menjadikan berhasil segala yang saudara kerjakan. Demikian GLCC Updates. Stay connected with GLCC via Instagram @glcc.id. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel GLCC ya. GLCC, a church, a family, a community. Happy Ascension Day and God bless you! Shalom saudara. Adakah saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah GLCC pada hari ini? Mungkin bisa mengangkat tangannya. Kami ingin menyapa saudara. Jika ada, baik. Jika memang ada yang pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Dan jika memang belum ada ibadah tetap, kami menyambut saudara untuk bisa beribadah di tempat ini. Dan nantinya akan ada gift dari tim hospitality yang bisa diberikan di bawah setelah ibadah selesai. Baik, saudara, sebelum kita masuk ke persembahan, mungkin ada yang membutuhkan amplop untuk persembahan. Nanti dari tim hospitality akan memberikan, mungkin bisa angkat tangannya yang membutuhkan amplop. Jika memang akan memberikan secara online, bisa scan QR code yang ada di dekat kursi saudara, ya, ataupun yang ada di layar untuk yang ibadah onsite. Oke, mari kita satukan hati, saudara. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita berdoa bersama.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada minggu ini kami bisa dalam keadaan sehat dan selamat dan Kau berkati Tuhan. Kami bisa bersama-sama di tempat ini beribadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kami sungguh bersyukur karena dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam semua bisnis kami, juga untuk sekolah yang telah kami tempuh, Kau berikan kelancaran terutama di dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau memberkati kami semua dan keluarga kami senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya juga Kau berikan keselamatan, Kau berikan kesehatan dengan sungguh baik. Dan juga kiranya Kau berkati keluarga yang berulang tahun supaya terus menjadi berkat dan juga senantiasa melayani Engkau dan berdampak bagi lingkungan sekitar kami. Juga ya Tuhan, kami sebentar lagi akan masuk ke dalam persembahan, kiranya supaya berkati tangan-tangan yang memberi, juga supaya persembahan yang terbaik ini senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan juga senantiasa untuk bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan di dalam lingkungan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih, dan kami sungguh bersyukur atas segala hal-hal yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, lagi bahan, mari kita juga sembari mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau satu-satunya yang layak disembah di atas segala yang ada. Kami menaikkan pujian kami, sembah kami kepada Engkau Raja kami. Engkau adalah satu-satunya saja yang patut terima semua sembah dan puji dari tidak hanya kami, tapi dari semua ciptaan, dari seluruh alam semesta. Mengagungkan nama di atas segala nama. Pada hari ini kami peringati kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan karya-Mu dan firman-Mu atas kami semua dalam ibadah ini. Sehingga pada hari ini kami terima instruksi dari Raja kami. Kami terima mengetahui isi hati daripada Engkau Raja kami. Dan kami diberi kuasa untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja kami yang kekal. Kami berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom. Saudara sekalian, Tuhan terkasih, mari kita akan membaca Alkitab. Dari kitab 1, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 1 sampai 11. Kisah pasal 1, ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Saudara sekalian, setiap bulan Desember kita tahu apa yang kita rayakan, yaitu Natal. Tidak hanya kita merayakan, orang non-Kristen pun merayakan. Negara-negara merayakannya, dan kemudian kita tahu bahwa sepanjang bulan Desember itu ada nyanyian dinaikkan, pohon Natal di mana-mana, meriahnya bukan main. Sedemikian meriahnya sehingga perayaan tidak hanya pada hari 25 Desembernya, tapi sebelum itu ada yang bilang bahwa Desember itu adalah bulan Natal. Ya, sekarang sudah geser lagi ke minggu terakhir November, saudara sekalian. Makin cepat, soalnya dagang soalnya, ya, mesti gerak cepat. Nah, hari ini kita peringati satu peristiwa yang menurut saya tidak kalah pentingnya dengan Natal, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, lalu kalau ini tidak kalah pentingnya dengan Natal, kenapa gaungnya tidak seperti Natal? Nah, saya rasa barangkali ada beberapa hal yang mungkin membuat orang tidak terlalu semangat dengan kenaikan Tuhan Yesus. Saya catat beberapa. Nomor 1, ini peristiwa yang aneh. Yesus lahir, semua orang lahir. Yesus mati, ya kita tahu banyak orang yang mati. Kalaupun kita belum mengalami ya, tapi kita tahu story kita akan mati. Lalu dia bangkit dari antara orang mati, ya agak aneh itu, tapi ya kita juga dengar cerita ada orang mati bangkit lagi, ada, oke.
Tapi naik ke sorga itu sesuatu yang agak aneh itu saudara sekalian. Ya. Nah, saya nggak tahu berapa banyak saudara yang merindukan terangkat ke sorga. Barangkali ada orang tuh suka mikir tuh gini loh, suatu hari nanti akan ada pengangkatan rame-rame rapture, di mana gambarannya adalah, kalau dilihat di filmnya, kan ada film yang dibuat tuh Left Behind. Itu orang tiba-tiba terbang semua gitu, orang Kristen aja ya, yang non Kristen maaf ya, yang Kristen aja naik. Jadi gambaran orang, oh kita semua sekian juta orang gitu. Nah tapi saudara sekalian perhatikan bahwa itu kan gambaran. Kenyataan kan belum tentu seperti itu. Ya. Tapi ada yang kedua, cara naik ke sorganya Tuhan Yesus itu aneh sekali. Seumpama katakanlah dia mendadak menghilang, lalu kemudian muncullah berita di koran ternyata dia udah di sorga. Kita barangkali nggak akan kaget-kaget amat, oh ya oke ya. Atau barangkali kalau zaman sekarang dia naik pesawat, kemudian dia naik ke sorga gitu, hilang gitu nggak apa-apa. Ini kan caranya begini loh. Dia berdiri, kemudian dia naik gitu. Nah itu kan aneh sekali itu, ajaib sekali. Kok bisa gitu ya? Terus dia naik ke atas. Sampai awan menutupi dia hilang. Ya, aneh sekali. Yang ketiga adalah tempat yang dia tuju itu asing buat kita. Asing buat kita saudara sekalian. Oh sorga masa asing? Sorga itu asing. Siapa di sini pernah ke sorga? Belum pernah kan? Ini tempat asing buat kita saudara sekalian. Kayak apa sorga itu? Saya diteleponi seorang jemaat. Bisakah tolong Bapak ke rumah? Bicara sama mama saya. Ada apa? Mama saya takut mati, dia nggak tahu sorga kayak apa. Jadi tolong Bapak ke sana, kasih tahu sama dia sorga seperti apa. Jadi saya ke rumahnya, saudara. Saya bicara tentang sorga yang belum pernah saya kunjungin. Oke, saya ngomongnya mantap. Saya bicara ukuran sorga, saya bicara sorga isinya apa, dan ternyata apa yang saya sampaikan pada hari itu bergunanya bukan main. Buat siapa? Buat saya. Untuk papa saya takut mati, saya sudah punya komplit itu ceritanya itu. Saya cerita papa saya tentang sorga yang demikian bentuknya kayak gitu. Akhirnya saya nanya, masih mau gak ke sorga? Dia bilang mau. Mau percaya Yesus gak? Mau. Ayo kita berdoa yuk. Saya bimbing papa saya terima Yesus pada umur 94 tahun. Nah jadi oke, kita tahu ukuran sorga. Sorga apa? Tahu. Tapi tetap tempat yang asing buat kita sekalian. Ya. Nomor 4 adalah menurut saya ini paling penting. Kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang tidak kita kehendaki. Maksud saya begini loh, apa enggak lebih enak kalau Yesusnya ada di Yerusalem gitu loh. Jadi fisiknya kelihatan gitu kan, suaranya kedengaran, kita juga bisa salaman sama dia dan bisa selfie sama dia. Bayangkan bangkanya kita punya Instagram fotonya penuh dengan kita selfie sama Tuhan Yesus. Nah jadi ketika dia pergi dan menghilang begitu, kita agak sedikit lost. Kita ada sedikit yang miss dan merasa seringkali kita barangkali didera keraguan akan kehadirannya. Nah saya kira ini membuat jutaan orang kayaknya enggak terlalu minat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah tapi kalau kita mengerti kenapa dia naik ke sorga, mudah-mudahan ini menolong kita menghargai hari ini. Oke, mari kita bicara dalam konteks kerajaan sorga. Karena katanya Tuhan Yesus itu tadi kita baca selama 40 hari berulang-ulang bicara tentang kerajaan sorga. Saya kaitkan dengan kerajaan. Nomor 1A. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus itu adalah pentabisan, pelantikan dia sebagai raja. Ya, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu koronasi. Nah, minggu depan ada perayaan besar sekali di Inggris, 70 tahun Elizabeth bertahta sebagai ratu. Ayahnya itu meninggal tahun 52 ketika dia sedang ada di Kenya. Nah katanya dia terima itu berita ketika lagi manjat pohon. Jadi kata orang dia naik pohon sebagai putri raja, turunnya sudah jadi ratu. Pada begitu papanya meninggal tahun 52 itu, otomatis dia jadi raja, otomatis. Tetapi ternyata dia nggak dilantik setahun kemudian, baru dilantik pada tanggal 2 Juni tahun 53. Nah, waktu dia ditabiskan, saya perhatikan begini, oke, dia makna simbolis religiusnya bukan main. Nomor 1, dia disumpah. Bersedia nggak jadi ratu? Bersedia, sumpah. Setelah sumpah, jubahnya dibuka. Oke, jadi cuma pakai baju putih biasa saja dipakein. Setelah itu dia suruh berlutut. Ngapain? Pengurapan Roh Kudus. Jadi mereka ada minyak, saya ambil khusus dari Israel. Kemudian dioleskan ke kepalanya itu ya, dicurahkan
pengurapan Roh Kudus. Setelah itu baru dia dikasih satu bola dunia. Gambaran dia memerintah dunia. Kemudian dikasihkan satu tongkat. Setelah itu terima cincin, kemudian dikasih mahkota yang beratnya 2,5 kilo. Maka dia nggak bisa lama-lama pakai mahkota itu. Kenapa? Apa nggak pegel itu? Lehernya itu 2,5 kilo di sini. Cuma pakai bentar, habis itu dicopot, ganti yang lebih ringan. Ya. Nah kemudian satu persatu datang perwakilan rakyat Inggris, sujud di depan sang ratu dan baca sumpah sambil pegang tangan ratu. Saya bersumpah berikan nyawa saya untuk membela ratu. Yang ngomong siapa? Yang pertama maju siapa? Suaminya. Suaminya maju kemudian copot mahkota. Karena di depan ratu. Mahkota mesti copot. Jadi copot mahkota, kemudian ada filmnya, menurut saya menyentuh videonya itu. Ya, saya nonton videonya. Dia copot mahkotanya, kasihkan ke itu apa namanya semacam dayangnya, kemudian dia berlutut depan istrinya dan bilang, saya Philip, okay, berjanji berikan nyawa saya demi Anda sebagai ratu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sudah mengatakan sebelum naik ke sorga, dia bilang, semua kuasa sudah di tangan saya. Artinya pada saat itu dia sudah jadi penguasa, sudah jadi raja. Nah, jadi dia jadi raja secara informal di sini kita belum ditabiskan. Nah, kenapa dia perlu naik ke sorga? Dia perlu naik ke sorga karena naik ke sorga itu pentabisannya, koronasinya itu. Inilah pelantikan dia resmi sebagai raja, tidak hanya atas umat manusia, tapi atas seluruh alam semesta. Jadi peristiwa hari ini penting buat Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian. Nah, kedudukannya seperti apa? Coba kita baca ya, Efesus pasal 1. Di Efesus pasal 1, Efesus 1, saya akan baca dari ayat 15 sampai 23. Nah, tolong saudara-saudara sekalian ketika saya baca, tolong perhatikan bahasanya, kata yang dipakai, isinya yang demikian luar biasanya, saya bacakan ya. Efesus 1 ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya satu, Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan dua, ini doa kedua, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan ini dia, mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, dan juga di dunia akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara sekalian, jadi Kristus itu didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan Dia itu lebih tinggi daripada semua nama, semua kerajaan, semua penguasa, semua pemerintah. Semua ada di bawah kakinya Dia. Jadi ini gambaran kedudukan Yesus pada saat ini menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang berkuasa. Jadi Yesus inilah alasan dunia ini masih terus ada. Dialah alasan, saudara-saudara sekalian, kenapa semua tetap berjalan seperti biasa, ditopang oleh firman-Nya. Karena Dia duduk di tahta, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, adalah penting kita menyadari Yesus itu Raja segala raja. Jangan hanya kenal Yesus sebagai juru selamat. Saya kasih tahu kenapa. Di Amerika ada danau namanya Danau Michigan. Danau gede banget, udah kayak laut aja, oke? Nah, tahun 1860 itu ada satu badai terjadi, besar sekali topan badai di danau itu. Ada satu kapal namanya Lady Elgin. Lagi berlayar, kena badai, kapalnya hancur. 400 orang mati. Nah, di pinggir laut satu orang namanya Edward Spencer. Spencer ini ketika lihat kapal itu pecah, memutuskan lakukan sesuatu. Dia ambil tambang, ikat di badannya,
terus suruh teman-temannya pegangin, terus dia terjun ke danau. Dia tarik satu orang, terus suruh tarik. Habis tarik ke pantai, tolong satu orang, dia terjun lagi sampai 17 kali. Nah dia tolong 17 orang yang mestinya mati nggak jadi mati. Dan ketika dia terjun, karena itu laut kan bergelora. Bergelora saking hebatnya, saudara tahu nggak ketika banjir. Kenapa orang kalau umpama Jakarta kan banjir besar kayak gitu ya. Itu sebenarnya yang ditakutkan itu apa? Yang ditakutkan itu seng. Seng lagi itu kena. Papan ada paku hantam kita. Nah Edward Spencer kena itu semua. Jadi ketika dia terjun, dia dihantam oleh badai, dihantam oleh kayu lah, oleh seng macam-macam hantam dia. Akibatnya ketika dia tolong orang terakhir, dia pingsan. Dan seumur hidupnya dia jadi cacat gara-gara nolong orang. Duduk di kursi roda. Yang menyedihkan bukan itu. Ketika dia meninggal gak lama kemudian, gara-gara lukanya nih, dia meninggal. Tidak ada satupun dari 17 orang itu yang datang melayat. Sebelum meninggal, di kursi roda dia diinterview. Dan dia dengan nangis, air mata bilang gini. Dari 17 orang itu, gak ada satupun yang datang bilang terima kasih. Nah dia bukan minta terima kasih ya. Enggak. Dia mencari terima kasih. Cuman memang kan mestinya dong, saudara sekalian. Kalau orang sudah ditolong gitu, mau bilang terima kasih gitu loh. Ini enggak. Sudah diselamatkan nyawanya. Makanya saya bilang saudara sekalian, Yesus itu jangan hanya sekedar juru selamat buat kita. Kalau dia cuma sekedar juru selamat, hubungan selesai. Begitu selamat, udah selesai. Kan tugasmu menyelamatkan. Kalau sudah selamat, selesai sudah. Ya, nggak perlu ada hubungan lagi nih. Ya. Tapi Yesus itu kan lebih daripada sekedar juru selamat, saudara-saudara sekalian. Ya. Sehingga hubungan kita nggak selesai begitu kita terima keselamatan. Ada lagi yang lain, dia itu adalah raja kita. Ya. Saya pergi ke Polandia. Karena saya pengen kunjungi satu tempat, namanya Auschwitz. Saya paksain diri untuk pergi ke sana, saudara sekalian. Okay. Nah sampai di sana, saya cuma tertarik pada satu sel di Auschwitz. Sel itu sel spesifik, satu-satunya sel yang dikasih kembang dan dikasih lilin. Itu aja, yang lain gak ada. Kenapa? Itu sel khusus. Tahun 42, satu orang tentara Polandia ketangkap. Nama dia susah disebut. Franciszek Gajonicek. Franciszek Gajonicek. Kayaknya dia tuh, oke. Nah si Franciszek ini baru setengah tahun di situ, ada orang kabur. Karena kabur, lalu kata komandan, satu orang kabur, 10 orang mati. Saya pilih 10 orang mati, saya bunuh. Jadi dia tunjuk, kamu mati. Nah si Franciszek kepanggil, dia teriak. Aduh, dia bilang saya masih punya istri anak. Waktu dia ngomong gitu, ada satu orang ngomong. Kalau gitu saya gantiin kamu aja deh. Komandan, saya gantikan si Franciszek. Nah yang ngomong itu satu orang pastor Katolik. Ya, yaitu Maximilian Kolbe. Nah Kolbe bilang gini, Komandan saya ini kan gak punya istri anak. Ya. Saya gantiin dia deh. Kata komandan, terserah. Yang penting 10 orang mati aja. Udah. Jadi ini 10 orang kemudian dikumpulkan, ditaruh di sel yang saya lihat itu. Nah di sel itu satu persatu mati. Nah dikasih makan, kasih minum. Ternyata ini orang gak mati-mati. Si Kolbe ini, pastor Katolik ini. Karena gak mati-mati 10 hari, komandan putuskan suntik dengan racun, disuntik, mati dia. Nah begini, saya cerita ini karena si Franciszek tadi itu setahun sekali. Itu datang ke sel tersebut untuk naikkan terima kasih kepada Maximilian Kolbe. Waktu saya baca itu saya marah. Ini orang cuma setahun sekali loh, setor muka loh. Saudara sekalian, kalau Yesus cuma juru selamatmu, saudara ke gereja cukup setahun sekali. Setor muka aja. Tapi Yesus itu lebih dari juru selamat. Yesus itu adalah raja kita dan Tuhan kita. Jadi karena itu saudara-saudara sekalian, kepada dia
kita mengabdi sebagai raja. Nah, kita punya hak nih sebagai warga negara dari kerajaan Yesus nih. Haknya apa? Saya sebut cuma 3 saja karena masalah waktu. Oke, nomor 1, perlindungan. Oke. Kita tahu semua, kita orang Indonesia, kalau keluar negeri kita ada bawa paspor menunjukkan kita warga negara Indonesia. Ada apa-apa kita keluarin, kita ke KBRI. KBRI itu wajib menolong siapapun juga yang pegang paspor Indonesia. Nggak mau tahu kasusnya, pokoknya tolong dulu. Perlindungan itu bagian daripada hak kita sebagai warga negara, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemarin saya lihat di Instagram ada acara, ada satu orang pembicara di sana di acara itu 10 hari Pentakosta itu Pendeta Munte. Gideon Munte dari Medan. Saya ingat Pendeta Munte karena saya ketemu dia di Jogja kira-kira 15 tahun lalu. Dan dia cerita begini, dia kan ditembak. Oke. Jadi dihadang mobilnya, kemudian dia ditembak pakai pistol. Ya. Krik, macet pistolnya. Tembak lagi, macet. Penasaran penembaknya, nembak ke sopirnya, dor, bunyi. Oke. Jadi dia balik lagi ke Pendeta Munte, macet lagi tuh. Pokoknya saya ke Pendeta Munte pasti macet. Tempat lain, dor. Nah, saya tanya Pendeta Munte waktu kita ketemu Jogja itu. Nah, itu namanya perlindungan, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara mungkin bertanya, tapi Pak gimana Pak dengan para martir Pak? Stefanus itu mati Pak, dilempar batu loh Pak, kasihan Pak. Nah, saudara perlu tahu, perlindungan ini yang utama itu bukan dari kesusahan dunia. Perlindungan kita adalah perlindungan dari neraka, itu intinya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu perlindungan. Nomor 2, pemeliharaan. Saudara perhatikan ayatnya, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya rasa ini bisa menjadi ayat hafalan kita saudara sekalian. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ketika saya baca ayat ini, saya membayangkan bahwa Tuhan itu memelihara kita saudara sekalian. Seperti dia memelihara, kayak contoh memelihara ayam lah ya. Semua diurus, semua diberesin, pokoknya kita tahu beres saudara sekalian. Ya, dia melindungi kita sungguh-sungguh. Kira-kira 20 sekian tahun yang lalu, saya di rumah di Sunter kedatangan tamu, satu orang pendeta namanya Amos Jarat 6. Pendeta Amos tuh nyari saya, cuma saya nggak ada di rumah, saya lagi pergi. Ada Ibu Elin di rumah. Nah, Pendeta Amos tuh ke meja makan, terus dia bilang begini, meja ini tidak akan pernah tidak ada makanan. Ya, itu janji Tuhan dia bilang. Dan saudara saya menyadari bahwa selama 20 tahun lebih terakhir ini, di meja di rumah saya, meja makan memang nggak pernah nggak ada makanan, kecuali kalau kita puasa saudara sekalian. Ya, lain dari itu makanan nggak berhenti. Maksud saya gini loh, Tuhan itu demikian setianya, selama berpuluh-puluh tahun dia pelihara kami sekeluarga saudara sekalian. Ya, itu luar biasa. Tapi nggak otomatis, orang mesti minta perlindungan dan minta pemeliharaan Tuhan. Nah saudara mungkin bilang gini, Pak gimana sih mesti pakai minta dulu? Kayaknya setengah hati deh. Kalau mau ngasih aja, kenapa mesti minta dulu? Mesti minta, kenapa? Karena Tuhan menghormati keputusan kita. Beberapa orang gak merasa perlu minta sama Tuhan. Gak perlu dilindungi, gak perlu dipelihara, gak perlu. Oh it's okay. Nah kita yang merasa perlu, kita ngomong sama Tuhan, minta dipelihara oleh Tuhan, saudara sekalian. Okay. Nah ini yang ketiga. Yaitu hak kita sebagai warga kerajaan adalah kita punya akses kepada raja. Ya. Akses ini dinyatakan di Ibrani 5, Ibrani 4 maksud saya, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi anjuran Ibrani adalah yuk kita berani yuk datang ke Tuhan minta tolong. Ini penting karena saya punya satu teman hamba Tuhan yang ketemu sama saya, wajahnya kusut sekali. Biasanya kinclong rapi, ini kusut. Saya tanya ada apa? Pusing dia bilang soal gereja, ya soal Injil dan lain sebagainya lah. Pusing banget. Ini orang-orang ini katanya memang ngerjain saya benar katanya. Aduh katanya udah semua diturutin masih kayak gitu juga. Pokoknya pusing deh. Nah saya dia pusing saudara sekalian. Saya pikir ini pasti pusing benar.
Karena orang selama ini kelihatannya nggak pernah pusing. Sebulan kemudian saya ketemu lagi karena saya punya pelatihan di gerejanya. Saya balik lagi. Loh, sudah segar. Jadi saya tanya, gimana yang bulan lalu? Udah beres. Oh, udah beres? Udah. Begini Pak Sukirno, sebenarnya saya itu punya akses ke istana. Tapi saya nggak mau pakai, udahlah ya. Tapi mereka kerjain saya. Jadi akhirnya saya terpaksa nelpon. Saya nelpon kemudian gubernur dimarahin, gubernur marahin wali kota marahin anak buahnya. Akhirnya selesailah sudah. Terus saya tanya, tahu gitu kan dari kemarin nelpon. Kan gak enak hati kita itu. Ya toh, jangan sering-sering nelpon. Nah sama Yesus jangan gitu saudara sekalian. Sama Yesus jangan gitu. Kita gak enak hati sama Yesus. Doa terus, minta terus. Gak boleh. Kita diminta untuk berani datang. Itu kata Ibrani. Berani datang dan minta. Kalau yang kita minta itu terbatas kuasanya, ya itu kita mesti hati-hati. Jangan sering minta. Tapi kalau dia tidak terbatas kuasanya saudara sekalian, maka kita boleh berani datang dan minta. Oke, nah itu hak kita warga negara 3. Sekarang saya bicara kewajiban warga negara 3 juga. Nomor 1 adalah penyerahan hidup. Okay. Penyerahan, saudara sekalian. Begini, okay. Hidup kita ini harus jadi milik dia sebagai raja. Karena namanya raja itu pemilik segala-galanya. Jadi saya yakin saudara-saudara berdoa serahkan masalah kepada Yesus. Itu yang saya permasalahkan. Jangan cuma serahin masalah kepada Yesus. Serahkan juga potensimu, apa yang menjadi punya kita, saudara sekalian. Milik kita, harta kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Serahkan kepada Yesus, saudara-saudara sekalian. Ya, mindset kita adalah kerajaan. Berserah kepada dia. Nah saya ada bikin satu kesalahan. Saudara-saudara sebagian mungkin gak tahu. Bahwa saya pada tahun 2019 Desember. Itu bawa 2 anak saya. Suruh berutut saya itu. Berutut dulu. Saya bikin deal sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus. Ini 2 anak ini, jadikan sepinter mungkin, jadikan seterkenal mungkin, jadikan sekaya mungkin. Setelah dia pinter kayak terkenal, manfaatkan kepintarannya, kekayaannya, koneksi, semua dimanfaatkan untuk membangun kerajaanmu. Saya mau anak saya bangun menjadi kingdom builder. Sekarang saya sadar, saya itu salah itu. Saya minta anak saya dibikin pinter, terkenal, kaya dulu baru dipakai. Jadi sekarang saya ubah doa saya. Tuhan sekalipun miskin gak ada apa-apa, pakai juga. Sekalipun gak pinter-pinter bodoh-bodoh, pakai juga Tuhan. Sekalipun gak terkenal, pakailah Tuhan. Maksud saya gini, saya ingin supaya betul-betul dalam situasi apapun juga, kita ini menyerahkan hidup kita kepada dia. Jackie Pullinger waktu umur 22 tahun, naik kapal dari Liverpool, dia beli 1 tiket keliling dunia, 1 kali jalan. Nah dia gak tahu dia mau kemana, itu nekatnya. Anak muda ini nggak tahu mau kemana. Dia cuma naik kapal dan bilang sama Tuhan, kasih tahu sama aku berhentinya di mana. Dia naik kapal dan sampai di Spanyol. Dia tanya sama Roh Kudus, kapal berhenti. Ini bukan. Kapal ke Laut Tengah sampai di Mesir, Alexandria. Ini bukan, enggak. Dia masuk terusan Suez sampai di Arab, ini bukan, enggak. Sampai di India, enggak. Sampai Singapura juga, enggak. Akhirnya sampai di Hong Kong dan dia dengar suara. Turun sekarang. Dia turun, uang cuma $100 sponsoring, enggak kenal siapapun juga. Dan dia tanya, aku mesti kemana? Jalan terus. Dia jalan terus dan dibawa ke tempat berikut. Oke, foto berikut ya. Coba lihat ini tempat ini, sudah dirobohkan sekarang. Saking mengerikannya. Ini adalah the world city of Kowloon, kota terlarang. Tempat ini polisi aja enggak berani masuk. Nah di dalam sana itu hiduplah para pecandu narkoba Hong Kong sehingga judul bukunya adalah Chasing the Dragon. Itu istilah untuk orang kalau lagi istilah kita lagi ngedrugs itu mereka itu mengejar itu uapnya itu disebut mengejar naga, Chasing the Dragon. Disitulah anak gadis ini masuk ke sarang penyamun dan mengubahkan hidup ribuan orang. Ini wanita dipakai Tuhan sangat luar biasa mendoakan para pecandu dan mengubahkan hidup mereka. Nah ini contoh orang yang berserah kepada Tuhan, saya mau kemana? Kasih tahu aja. Dia kemudian naik kapal dan jalan. Ya. Nah contoh itu 1, penyerahan. Yang kedua adalah penundukan atau ketaatan. Itu kita wajib tunduk dan taat sama yang namanya raja kita. Otomatis saudara-saudara sekalian. Nah nasib kita kan bergantung kepada ketaatan kita. Ya. Saya kayak contoh simpel. Sebagian di sini datang kan naik kendaraan toh.
Kenapa bisa sampai ke sini? Karena taat sama aturan lalu lintas. Coba ketika masuk tol bilang gini, ngapain kita taat? Ya kan? Kita jalan maunya kita aja, nggak akan bertahan lama. Ya kan? Minggu lalu ada orang lagi naik pesawat kecil sih. Sopir, pilotnya mendadak sakit. Masalahnya orang ini gak bisa ngejar pesawat sama sekali. Tapi bersyukurnya begini, dia naik pesawat Cessna 208 yang kemudinya ternyata ada 2, di belakang pun bisa buat ngemudi gitu loh. Tapi percuma punya kemudi, dia gak tahu mesti gimana. Jadi apa yang dia lakukan? Dia kemudian radio, halo, ada apa? Pilot saya, dia sebut incoherent, saya dengar rekaman suaranya ya. Incoherent, gak bisa diajak ngomong. Men dia kenapa? Dia bilang cuma incoherent gitu aja. Jadi akhirnya orang yang bilang gini, kamu bisa nyetir gak? Saya gak bisa nyetir. Nah sekarang nasib dia bergantung kepada ketaatannya. Jadi kata itu pengatur dari air traffic controller, kamu ada di mana sekarang? Mana gua tahu, dia bilang. Oke, di depan ada apa? Ada pantai. Oke, kamu ke pantai, telusuri pantai. Oke, ikutin pantai aja, jangan kemana-mana. Nanti kamu akan dicari. Kemudian dia tanya, kamu lihat panel depan kamu, cari ident. Saya nggak tahu ada di mana. Oke, dia tin ke kanan bawah itu ada tulisan IDENT. Ada, oke pencet. Oke, nah terus sekarang, nah jadi langkah demi langkah dia dituntun untuk daratkan pesawatnya sampai mendarat dengan baik sekali. Itu kan nyawanya tergantung kepada ketaatan. Nah seringkali kita perlu sadar nyawa kita itu seringkali bergantung kepada ketaatan. Ya. Kepada raja kita nih. Ya. Nomor 3, kewajiban warga negara adalah setia. Nomor 3 adalah kesetiaan. Saudara tahu tidak, bahwa di kalangan penjahat sekalipun, mafia, itu paling benci sama namanya pengkhianat. Penjahat aja benci sama pengkhianat loh, bayangin. Oke, ya. Nah apalagi dalam konteks kita, kepada raja kita saudara-saudara sekalian, kita mesti sadar Yesus itu punya musuh. Musuhnya namanya setan, jadi saya jangan sampai main sama musuh. Nah, nggak perlu main sama musuh lah saudara sekalian, nggak perlu sampai ngopi sama dia, nggak usah, oke? Tapi cukup begini loh, lakukan hal yang musuh kita suka, raja kita nggak suka. Itu sudah problem, itu sudah nggak setia namanya saudara sekalian. Jadi saya perlu menyadari bahwa saya ini harus setia kepada raja saya. Oke, nah itu poin yang pertama, Yesus naik itu ditampilkan sebagai raja. Yang kedua, saudara sekalian. Yang kedua adalah pelayanan kerajaan itu dilakukan oleh gereja, yaitu saudara dan saya sebagai tubuh Kristus. Ya, kita ini dikasihkan mandat ini untuk melaksanakan kehendak Yesus di muka bumi. Kalau Yesus mau damai di bumi ini, kita pelaksananya. Kalau Yesus itu mau Injil diberitakan, kita adalah para pelaksananya. Kita ini adalah warga tapi sekaligus pekerja di dalam kerajaan ini. Oke? Kita dituntut kerja dengan rajin dan benar. Waktu suatu hari di satu pengadilan di kota kecil di Amerika alami badai sehingga gelap gulita semua. Orang-orang teriak-teriak di pengadilan. Kiamat, kiamat, kiamat. Para teriak-teriak histeris semua. Sebagian besar mulai berdoa. Hakim bilang gini, minta lilin. Zaman itu belum ada listrik ya. Minta lilin. Justru karena mau kiamat, kita mesti dapati lagi kerja kalau Tuhan datang. Ya benar juga saudara. Justru karena itu kita mesti lagi kerja kalau Tuhan datang. Saudara. Jangan sampai kita malah lagi istirahat. Oke, ya. Nah saudara, saya dapat talenta banyak sekali. Kita semua ada talenta kan? Ada. Ada yang dapat talenta berupa kepintaran, koneksi, harta, macam-macam. Adalah penting kita manfaatkan itu semua untuk satu hal ini saudara sekalian. Untuk perluasan kerajaannya itu. Itu penting. Nomor 3. Pengatur dari semua kegiatan dalam kerajaan ini namanya adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah sutradaranya sebenarnya dari semua kegiatan yang berlangsung di dalam gereja, saudara kasih. Untuk mampukan kita lakukan tugas kita, maka Roh Kudus diberikan buat kita. Jadi saudara sekalian manfaatkan ini. Ya, saya baca cerita pendeta Herbert Jackson, dia misionaris. Ketika jadi misionaris, dia dapat mobil satu. Cuma mobilnya nggak bisa di start.
Karena nggak tahu kenapa lah, pokoknya dia bilang nggak bisa di start. Jadi ketika dia baru mulai, dia pikir caranya gimana supaya saya nggak usah, kalau sampai saya di tempat sepi gitu nggak ada yang dorong gimana. Jadi itu baru bisa start kalau didorong ya. Saudara kan tahu ya yang masih pakai manual itu dulu tuh gigi 2, oke ya. Kemudian dilepas koplingnya, bunyi. Jadi suruh anak-anak dorong, bunyi kan, nyala kan. Tapi gimana kalau mau berhenti? Nah, dia punya ide brilian sekali menurut dia. Dia bilang saya selalu parkir di jalan yang miring. Pintar itu. Begitu mau nyalain gampang gitu. Masukin gigi, nah nyala lagi. Okay. Tapi gimana kalau tempat itu nggak ada jalan miring? Gampang dia bilang, mesin jangan dimatiin. Nah itu brilian juga tuh. Agak boros dikit tapi nah, selama 2 tahun dia itu mikirin itu. Parkirnya di mana, berhenti di mana dan lain sebagainya. 2 tahun kemudian dia kena sakit. Jadi dipulangin, ganti misionaris baru. Nah sebelum ganti itu, dia ini bicara sama yang baru ini, Herbert Jackson. Dia bilang begini, saya wariskan mobil ini ya. Cuma mobil ini antik banget. Situ mesti pakai cara saya. Dia nggak bisa dinyalain soalnya, nggak tahu kenapa lah, pokoknya nggak bisa nyala. Jadi kalau situ mau kemana-mana gitu, parkir jalan miring supaya nanti tinggal nggak usah didorong gitu. Ya, atau jangan matiin mesin kalau jalannya nggak ada yang miring. Misionaris baru ini buka kap mobil. Terus bilang gini, Dr. Jackson, dia bilang saya kira masalahnya cuman ada kabel yang longgar. Dia kencengin, masuk ke mobil, nyala deh. Kata Herbert Jackson, selama 2 tahun saya menderita yang tidak perlu. Ya. Itu kan semua sudah ada, cuma koneksinya longgar. Nah saya ada khawatir, kita ini koneksi suka longgar. Maka untuk supaya koneksi kita nggak longgar ini saudara sekalian. Mulai besok malam kita adakan acara doa. Ya, selama 10 hari, enggak sampai 10 hari lah, 9 hari lah ya. Pencurahan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem. 10 hari mereka berdoa, pencurahan Roh Kudus. Saya ingin saudara sekalian kita ini punya, benar yang kita punya ini nih. Jangan sampai kita punya koneksi ini longgar, saudara sekalian. Ya. T.E. Lawrence itu orang Inggris, tapi pahlawannya Arab Saudi. Badannya kecil. Nah dia pimpin orang Arab untuk berperang melawan orang Turki. Jadi ini pahlawannya orang Arab nih, dibikin filmnya itu. Ya. Hidupnya itu demikian rupa flamboyannya ini. Oke. Nah atas perjuangan dia, akhirnya orang Arab dan orang Turki akhirnya berdamai. Perdamaian di Paris. Jadi T.E. Lawrence itu bawa orang Arab, orang gurun pasir ya, yang tinggal di gurun di tenda gitu. Dia bawa pergi ke Paris nginep di hotel bertingkat. Kemudian, nah orang-orang Arab ini terpesona dengan satu hal. Apa itu? Keran air. Mereka bilang hebat loh, tinggal puter aja air keluar. Ini keran hebat amat. Jadi matiin, nyalain, tuh kan. Selalu ajaib sekali barang ini. Jadi kemudian konferensi selesai, tanda tangan perdamaian, T.E. Lawrence mau ajak mereka pulang. Dia tunggu gak keluar-keluar kamar. Dia masuk ke dalam. Mereka lagi berusaha membongkar keran air. Kita tanya, ngapain? Mau bawa pulang ke Arab. Ini barang ajaib banget, tinggal diputar, air keluar. Nah kita ketawa dengar kayak gitu kan. Karena kita semua tahu, bukan keran airnya, oi. Itu kan masalah karena ada sumbernya yang ngalir. Percuma bawa pulang itu keran kalau nggak ada sumber air. Nah saya khawatir kita demikian saudara. Kita terperhatian pada keran airnya. Dan lupa kepada koneksi kepada sang sumber itu. Itu yang saya rasa kita perlu perhatikan saudara sekalian. Di hari-hari ini. Saya rasa kita perlu perbaiki mesbah kita. Mesbah penyembahan kita. Karena waktu dulu awal pandemi. Saya itu 3 bulan. Maret, 4 bulan, ya, pertengahan Maret, April, Mei, Juni. Setiap malam saya khotbah di Instagram. Setiap malam. Lumayan sih yang ikut 600-an orang. Sekarang tinggal 100-an. Kenapa? Pandemi sudah berlalu. Saya ada khawatir saudara sekalian, bahwa kita datang kepada Tuhan hanya ketika ada masalah. Nah kadang-kadang kalau gitu, Tuhan itu bisa bikinin masalah. Saya rasa kita perlu saudara sekalian perdekat hubungan kita
dengan Tuhan. Hari-hari ini. Hari-hari ini saudara sekalian. Terutama mengingat situasi dunia yang sekarang ini. Monkeypox. Cacar monyet. Ya. Sudah di belasan negara sekian ratus kasus. Oke, berita simpang siur. Tapi anyway saudara-saudara sekalian, saya bicara monkeypox. Karena kita perlu memahami, di balik semua ini ada hal tertentu yang kita nggak tahu. Oke. November 2021, secara mendadak, FDA, Federal Drugs Administration-nya Amerika Serikat, mendadak mempercepat approval obat anti cacar monyet. Mestinya masih berapa bulan, mendadak dipercepat aja. Saya baca dan saya download beritanya. Alasannya ya siapa tahu. Siapa tahu jadi percepat aja. Penyakit lain kok enggak, kok cuma cacar monyet. Lalu pada sekitar akhir tahun lalu juga, itu ada Munich Security Conference, konferensi keamanan Munich. Lembaga dari Amerika, saya lupa apa namanya, mengumpulkan 19 ahli, duduk di meja, dan memperkirakan suatu skenario pandemi berikut. Ya akan makan, akan kena ke sekian miliar orang, dan mati sekian ratus juta orang. Tahu enggak, mereka pilih penyakit apa yang akan menjadi pandemi berikut. Monkeypox. Sekali lagi, saya bukan penganut teori konspirasi. Ini semua bisa dicari di internet, semua hitam dan putih, dokumen resmi. Bahwa pandemi monkeypox ini akan terjadi pada bulan Mei tahun 2022. Ini semua hitam dan putih ya, sekali lagi ya, bukan ngadang-ngadang, bukan. Ya. Itu tinggal dicari, gampang sekali. Ya. Jadi pada bulan Mei 2022 akan muncul penyakit monkeypox ini tahun lalu. Ya. Jadi ada orang-orang saudara sekalian yang jahat, kita perlu tahu itu. Maka kita perlu berdoa saudara sekalian buat dunia ini. Supaya semua rencana jahat manusia gagal semua. Ya. Supaya digagalkan ini, rencana-rencana ini semua ini. Yang diatur sedemikian rupa. Oke. Jadi karena itu dalam konteks inilah saudara saya merasa bahwa kita ini perlu memohonkan perlindungan Tuhan buat kita sekalian. Yesus itu Raja kita. Kita ada dalam kerajaannya. Dalam kerajaannya ada berkat saudara. Ada perlindungan, ada pemeliharaan. Kita mesti minta sama Tuhan. Tuhan lindungilah anakku, anak-anakku, lindungilah orang tuaku. Semua kita perlu minta perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala paparan sakit penyakit saudara sekalian, dari segala niat jahat manusia, segala kuasa kegelapan. Kita perlu terus-menerus minta Tuhan untuk menyatakan karya kemurahannya dalam diri kita. Sehingga kemana kita pergi saudara sekalian, perlindungan Tuhan ada atas kita. Kita terlindungi, nggak akan kena apa-apa. Kenapa? Karena Yesus menyertai kita. Jadi karena itu saya ajak sekali kita untuk kita perbaiki yuk. Koneksi kita yang longgar gitu loh. Kabel kita yang sudah longgar itu. Mesbah yang sudah rusak itu. Kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan Yesus. Tuhan lindungi kami. Lindungi anak-anak kami. Lindungi orang tua kami, orang kami kasih. Tuhan jaga kami, pelihara kami dalam situasi apapun juga. Dan dia akan berkarya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dalam perjamuan kudus. Kita minta Tuhan menyatakan berkat yang besar buat kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup, tetapi juga Raja kami yang kekal. Pada siang ini Tuhan kami datang ke hadapan Tuhan dan sungguh rindu menyatakan terima kasih kami yang tak terhingga untuk anugerah dan karunia-Mu untuk kami. Hamba-Mu memohonkan Tuhan melindungi kami semua, satu persatu. Tak seorang pun terkecuali. Dalam perlindungan Tuhan, kami ini dijauhkan dari segala mara bahaya. Dari segala paparan sakit penyakit, virus, bakteri, kuman apapun juga. Kami dijauhkan dari segala serangan kuasa kegelapan. Dalam pemeliharaan Tuhan, kami dicukupkan dalam segala keadaan apapun juga. Sehingga seperti janji Tuhan, kami orang benar bahwa anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Karena Tuhanlah yang sumber pemeliharaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Untuk akses
kami bisa datang berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya karya Tuhan yang ajaib dinyatakan buat kami sekalian. Dengarkanlah doa-doa kami Tuhan Yesus yang kami naikkan ya Tuhan. Pada hari ini, Tuhan kami akan terus berdoa selama 10 hari ke depan. Kiranya Roh Kudus diberikan buat kami sekalian. Roh yang menyertai kami, Roh yang memberi kami kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk kami boleh menjadi berkat. Terima kasih buat semuanya ini. Sekarang depan kami ada meja ini Tuhan. Perjamuan ini, roti dan anggur ini. Tuhan kami terima ini iman percaya. Inilah tubuhmu, inilah darahmu. Kami percaya juga berkat besar tercurah dari perjamuan ini. Kami siap terima ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan dibagikan. Saudara terkasih, Tuhan Yesus berkata begini. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi ini janji hidup kekal buat setiap orang terima perjamuan ini. Hidup kekal selama-lamanya. Ya, itu janji yang pertama. Tapi kemudian Tuhan berkata begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah janji yang kedua. Kebangkitan akhir zaman bagi kita semua yang pada hari ini terima perjamuan ini. Lalu Tuhan berkata begini lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah persekutuan yang paling intim antara kita dengan Tuhan kita. Yaitu dia tinggal dalam kita dan kita di dalam dia. Itu sebabnya pada hari ini, mari kita datang ke hadapan meja ini dengan penuh ucapan syukur. Jikalau saudara sudah siap, silakan bangkit berdiri. Saudara terkasih, dalam kekhususan kita, saat ini di momen yang indah ini, terima perjamuan bersama dengan Tuhan. Hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Sebab Alkitab berkata begini, bahwa Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Saudara peganglah roti di tanganmu dan dengarkan kata-kata dari Tuhan Yesus. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan kami rindu memperingati kematianmu, kebangkitanmu, dan kenaikanmu. Dan kami bersyukur terima kasih dalam perjamuan ini Tuhan. Menerima tubuhmu ini serahkan bagi kami semua. Yang dipecah-pecahkan bagi kami semua. Kami terima dan makan dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah yang indah buat kami sekalian. Sekarang angkatlah cawan di tanganmu saudara sekalian. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Untuk cawan perjanjian baru ini. Ini meteraikan oleh darah yang suci, yang begitu mulia ya Tuhan. Kami terima dan minum pada hari ini dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Demikianlah Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur untuk semua ini Tuhan. Kami mau terus-menerus perbaharui hubungan dengan Tuhan. Kami mau terus-menerus berdoa, maka Tuhan sertai doa kami Tuhan.
selama 10 hari berikut ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan di tengah-tengah kami terjadi terobosan doa. Terjadilah mujizat Tuhan dinyatakan. Bahkan Roh Kudus curahkan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat setiap orang yang hadir di sini. Terima kasih Tuhan buat ikut ibadah dari rumah. Sekarang Tuhan Yesus, mohon berkat Tuhan atas bangsa negara kami. Mohon berkat Tuhan atas dunia ini Tuhan. Sehingga niat jahat manusia dibatalkan. Oleh karena campur tangan kuasa Tuhan berjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Engkau menyatakan perlindungan-Mu dari sorga buat kami sekalian ya Tuhan. Nyatakan pemeliharaan-Mu atas kami sekalian dari sorga buat kami semua. Nyatakan pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu. Berkat dan perkenanan-Mu atas kami semua. Dari sorga curahkanlah berkat-berkat ini atas kami sekalian ya Tuhan Yesus. Berkati yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami akan kembali. Tinggalkan ruangan ini Tuhan, kiranya berkat dilimpahkan atas kami sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain. Dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pertolongan, perlindungan penyertaan Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah telah selesai. Silakan ambil sampai teduh dan sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.